Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik teman semuanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih ramai ya terkait masalah kajian berbayar di hotel. Jadi berawal dari statement Ustadz Riyad Bajri yang mengatakan bahwasannya mending minum khamr, mending mabuk katanya, daripada kajian berbayar. Karena dia menjual agama, katanya seperti itu. Kemudian ramai timbul pro dan kontra, ya, saling bantah-membantah di media sosial. Ya, sampai kemudian berujung dengan pembahasan dakwah berbayar. Apakah boleh dakwah itu berbayar? Dakwah pasang tarif? Akhirnya kita akan dengarkan teman-teman Al-Ustadz Firanda Andirja hafidhahullah ta'ala membongkar. Ternyata ada dai salafi, Ustadz salafi yang mulai pasang tarif dalam berdakwah. Waliyadzubillah. Perlu diperhatikan teman-teman. Kita yakin bahwa semua dai salafi tidak ada yang pasang tarif ketika berdakwah atau berceramah. Kita yakin itu. Kalau seandainya ada, itu oknum. Ya, hampir semua dai-dai salafi yang kita kenal, mereka tidak pernah yang namanya pasang tarif. Berarti kalau ada, itu oknum saja. Makanya jangan disimpulkan salafi pasang tarif dalam berdakwah. Tidak. Jadi memang dilema teman-teman ya. Dilema. Kita di Indonesia dilema. Kenapa? Karena kita seorang dai, ya, seorang dai dituntut untuk menyampaikan ilmunya, untuk berceramah, untuk menyampaikan ilmunya. Namun dari sisi lain tidak ada gaji dari pemerintah. Ya, tidak ada gaji dari pemerintah, sehingga seorang dai pun harus dituntut untuk bekerja, agar tidak mengandalkan bayaran dari dakwahnya. Ya, dari dakwahnya. Berbeda dengan di negara-negara Arab seperti Arab Saudi barangkali ya, yang mereka para dai, para penceramah, para ustadz, memang mereka digaji oleh negara dan dianggarkan setiap bulannya. Ya, sehingga mereka tidak usah berpikir ya dapat amplop atau yang lainnya, tidak usah. Bahkan di sana masjid-masjid di sana tidak ada kota infak teman-teman. Karena memang dai, ustadz di sana dijamin oleh pemerintah. Nah, berbeda dengan di Indonesia. Seorang dai tidak ada gaji dari pemerintah, sehingga mungkin sebagian orang mengambil kesempatan ini untuk mengkomersialkan. Tapi ingat teman-teman ya, nasihat Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, seorang dai itu harus punya pekerjaan. Jadi kalau berceramah cukup seminggu sekali saja. Adapun waktu yang lainnya dibuat untuk mencari nafkah, sehingga tidak mengandalkan gaji atau upah dari berceramah tersebut. Baik teman-teman, kita akan simak ya. Ustadz Firanda membongkar ternyata ada dai sunnah, dai salafi yang berani pasang tarif sampai tembus 15 juta teman-teman. Baik, kita dengarkan. Taib yang berikutnya apa? Ini yang paling berat buat kita semua ya, yang bergerak dalam bidang agama, dalam bidang dakwah. Iradatud dunya bi amalil akhirah. Cari dunia dengan amalan apa? Akhirat. Menjadikan dakwah sebagai sumber mencari apa? Dunia. Ini peringatan kita melihat dakwah para nabi. Dakwah para nabi. Ini saya bukan omong kosong. Saya pernah ngisi suatu instansi. Kemudian ditanya, Ustadz minta berapa? Yang ditanya bukan saya tapi asisten. Kenapa Mbak tanya begitu? Kemarin ada Ustadz Fulan pasang tarif 15 juta. Saya bilang kok sedikit. Bayangkan 15 juta teman-teman. Ada ustadz
oknum ustadz pasang tarif 15 juta. Bayangkan ya, kita dengarkan 15 juta cuma kajian 1 jam. Itu ustadz sunnah, ngaku sunnah. Ternyata ada. Jadi ini kita bicara bukan menghayal ya. Saya pernah ngisi juga di suatu instansi, mereka ngundang bukan ustadz sunnah. Ternyata duit mereka kurang, gak cukup. Akhirnya udah undang ustadz Firanda aja, lebih murah kali. Ternyata pasang tarif mahal sekali. Kalau ustadz non sunnah oke lah ya. Kalau ustadz sunnah pasang tarif itu ada ternyata. Sekarang saya bacakan dakwah para nabi. Ya saya ini menegur saya diri saya sendiri ya. Menegur diri saya sendiri. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Dari Nabi Nuh, ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak pernah minta harta dari kalian. Pahalaku dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Hud berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa ala alladhi fatarani. Wahai kaumku, aku tidak minta dari kalian upah, sungguhnya upahku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajliya illa ala rabbil alamin. Ini perkataan yang sama diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ya kaumku, aku tidak minta upah dari kalian, sungguhnya upahku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama as'alukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah, kul ma as'alukum min ajrin fahuwa lakum. Katakanlah wahai Muhammad dalam surat Sabah kalau tidak salah. Kalau aku minta harta dari kalian, saya kembalikan kepada kalian. Aku tidak pernah minta dari kalian. Sampaikan kepada mereka terang-terangan. Kalau aku pernah minta, aku kembalikan kepada kalian. Tidak pernah minta. Rasulullah dikasih hadiah, tapi Rasulullah tidak pernah apa? Minta. Apa kata dalam surat Yasin? Ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah kepada para rasul yang tidak pernah minta upah kepada kalian dan mereka mendapat hidayah. Jadi kita sebagai panitia juga menjaga marwah ini agar kita berjalan di atas jalan para rasul. Jangan kemudian dakwah ini seperti industri. Jangan ikhwan. Benar, di balik itu ada orang-orang iwo-iwo yang mencari duit. Yang mungkin juga diarahkan oleh sebagian ustadznya. Kalau ada saudara kita, ustadz kita yang salah, kita tegur. Jangan kita malah mendukung. Jangan kita mendukung. Jangan terpesona dengan oh rame, oh ini mewah. Enggak. Kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ustadz, saya sempat ditanya kemarin di sekolah. Ustadz ini kemarin undang ustadz, saya mau tanya mas ini. Kemarin kita undang ustadz, dia kasih tarif. Saya bilang jangan undang lagi. Dia undang. Dia suka minta tarif di mana-mana. La haula wala quwwata illa billah. Saya terlalu banyak bicara ya. Cuma bagaimana lagi ya? Saya menegur diri sendiri supaya saya juga tidak terbawa ya. Baik teman-teman ya. Jadi bagus sekali ya nasihat Al Ustadz Firanda untuk kita semuanya. Jadi memang ada teman-teman ya dai sunnah yang oknum nih ya, yang berani sudah pasang tarif. Ya, ini nasihat untuk kita semuanya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid memberikan bab yang berjudul Iradatul Insan bi amalihid dunya minasyirki iradatul insan bi amalihid dunya. Termasuk dari kesyirikan seseorang ya beramal soleh. Dakwah kan termasuk amal soleh teman-teman, tapi tujuannya untuk mencari dunia. Ini waliyatubillah. Jadi nasihat untuk kita semuanya dan juga untuk panitia kajian ya. Ya, jadi yang kita cari ridho Allah. Bukan karena banyaknya yang datang rame kemudian cari ustadz yang terkenal yang bisa menyihir banyak jamaah ya, sehingga tidak peduli ustadz tadi
benar-benar yang disampaikan sunnah atau bukan. Ya, jangan sampai seperti itu. Kalau ustadz non salafi, non sunnah barangkali, ya mungkin mereka seperti itu. Mereka pasang tarif, mereka jual agama. Tapi kalau ustadz sunnah tidak pantas, karena mereka tahu ya dalil, mereka tahu bahwasannya beramal dengan tujuan untuk meraih keuntungan dunia, ini hukumnya termasuk kesyirikan. Ya, rusak niatnya. Ya, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dalam masalah ini. Ingat ikhwan, wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, pahala di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan para dai hendaknya bersabar. Ya, bersabar dan terus tetap mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dia. Punya profesi, punya pekerjaan sesuai dengan apa yang dia geluti. Sehingga ketika berceramah, berdakwah tidak ya mengandalkan gaji atau upah dari mengajar tersebut. Mungkin demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.